Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, remaja dan seluruh anak soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Semoga kita diberikan kekuatan hingga sampai akhir Ramadan insyaallah. Karena waktu, saya ingin membahas tema yang berjudul fase perjalanan hidup manusia. Jamaah sekalian, bagaimana tahapan-tahapan fase perjalanan hidup manusia di dunia? Perjalanan hidup manusia itu tidak ada dalam satu nas hadis yang menjelaskan secara tersusun, tertib. Namun dari keterangan beberapa hadis, para ulama berijtihad sehingga bisa menyusun beberapa fase-fase perjalanan manusia. Di antaranya, yang pertama adalah fase kehidupan dunia yang kita lakoni sekarang, ya. Kedua, fase kematian. Ketiga, alam barzakh atau kuburan. Keempat, fase kebangkitan. Kelima, fase padang mahsyar. Keenam, fase peradilan. Selanjutnya fase hisab. Setelah itu fase penerimaan buku amalan kita. Berikutnya mizan, ditimbang buku kita. Setelah itu kita akan melewati sirat. Namun sebelumnya ulama mengatakan ada juga yang disebut dengan zulmah, kegelapan. Nanti gelap, ya, tidak ada satupun cahaya. Setelah itu kita akan melewati sirat, jembatan. Dan terakhir kita akan menghadapi dua balasan Allah, surga atau neraka. Waliyadzubillah. Kalau saya bahas ini panjang, mungkin satu hari full baru kita akan bisa menyelesaikan. Namun izinkan saya hanya beberapa fase saja yang menjadi motivasi buat kita jemaah sekalian. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, semoga bulan Ramadan menjadi bulan yang bisa lebih menyadarkan diri kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fase kehidupan seseorang di dunia ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalilu ma yazul dzalik." Umur umatku, artinya umat Islam, ya. Kita semua di dunia hanya antara 60 sampai 70 tahun saja hidup di dunia. Dan sedikit sekali kata Nabi SAW yang hidup melampaui dari 70 tahun. Sekarang saya ingin tanya, di sini ada yang sudah usia 60 tahun? Angkat tangan coba tabe ibu, bapak yang 60 tahun angkat tangan. 60 tahun, 62, 63, 63 ya. 60-an ada. Hati-hati. Yang lebih 70 Pak. 71, 72, 73. Bapak berapa Pak umurnya Pak? Yang 7 berapa? 7 pada berapa deh? 70. Pak Haji Abu berapa? 65. Yang 70 lebih hati-hati. Karena sudah melampaui batas apa yang disampaikan Nabi. Tapi ingat, kematian tidak tahu, ya. Tapi itulah standar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hidup manusia itu antara 60 sampai 70. Tidak lama jemaah sekalian, tidak lama. Dibandingkan dengan kehidupan manusia di padang mahsyar yang kata Allah dalam Quran, fi yaumin kana miqdar khamsin alf sanah. Kehidupan di padang mahsyar nanti jamaah sekalian
kita berdiri di atas padang, satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun dalam kehidupan dunia. Sekarang tahun berapa? 2000. Itu baru seberapa dari 50.000. Ya kurang lebih baru 1 jam kita berdiri di padang mahsyar. Ya Allah ya Rahman. Saya belum bahas dulu padang mahsyar. Ini saya umpulkan saja. Makanya jemaah sekalian, karena dunia itu tidak lama, disebutkan dalam Quran, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti permainan dan senda gurau. Kan yang namanya bermain dan senda gurau itu nggak lama Pak ya. Anak-anak kalau bermain, sekarang itu main tembak-tembak viral Pak. Kemarin saya ceramah di daerah Jalan Andi Jema, apa kena buka second peluru itu karet. Ya anak-anak, tapi kan nggak lama itu Pak. Paling dia 3 bulan itu berhenti, bosan itu. Kayak lato-lato dulu. Lato-lato kan dulu, ya begitulah, akhirnya hilang. Orang senda gurau cerita di mana saja di kafe, bubar. Artinya tidak lama. Itulah kehidupan dunia Pak, tidak lama. Hanya antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan dunia itu seperti seseorang yang berdiri di pesisir pantai. Lantas dia celupkan salah satu jarinya di lautan itu dan diangkat, maka air yang melekat di jari ini, inilah hakikat kehidupan dunia. Adapun laut yang membentang luas, itulah hakikat kehidupan akhirat. Subhanallah. Berapa bandingnya? Jauh sekali. Air yang melekat ini dengan lautan yang membentang luas sangat jauh perbandingannya. Tapi kenapa jemaah sekalian, yang Nabi sudah sampaikan bahwa dunia seperti air yang melekat di jari ini, tapi dia kejar dunia seperti ambisinya luar biasa. Pergi pagi pulang malam, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sikut kiri kanan, tonjok depan belakang, tidak mengenal seiring teman dan sekawan. Inilah pandangan gambaran di hadapan Allah, dunia itu hina jemaah sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dunia ini habis, masa habis hidup kita selesai ya. Allah sudah takdirkan kita stop di hidup dunia. Ya. Maka kita akan masuk pada fase yang disebut dengan kematian. Apa? Kematian. Dan kematian ini Bapak Ibu ingat, sesuatu hal yang pasti, yang tidak bisa seseorang akan menghindar daripada takdir kematian jikalau takdir itu telah datang menemuinya. Aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Di mana kamu berada, kalau saat datangnya ajal kematian, pasti kematian itu akan menjemput kamu. Walaupun kamu bersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh dan kuat. Di Amerika Serikat saya dengar, ini sekarang lagi terjadi hiruk pikuk ya. Itu karena cerdasnya, kreatifnya mereka membuat bunker yang terbuat berlapis baja dan tebal untuk hidup aman dari hiruk pikuk. Dia bahkan termasuk menghindari datangnya malaikatul maut katanya beda. Ini pas saya baca dalam tulisan itu. Kreatifnya luar biasa, tapi kreatif konyol. Akhirnya riwayat menjelaskan bunker itu hancur, Pak. Hancur seketika dan termasuk orang yang punya bunker meninggal. Ini membuktikan bahwa secanggih-canggih manusia sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakanlah, jikalau kamu menghindar, lari, takut dari kematian, jikalau datang takdir kematian, pasti akan bertemu juga kematian itu. Artinya apa jemaah sekalian? Tidak ada satupun orang yang bisa menghindari dari takdir yang dinamakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti mati. Kita mati semua Pak, betul? Siapa yang tidak mati? Raja, mati raja. Penguasa, mati penguasa. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan riwayat beliau seorang raja. Ya, kita buka sejarahnya. Nabi Daud, akhirnya Nabi Daud meninggal di tengah kerajaan yang mewah. Ketika dia keluar, dia menjaga privasi keluarganya, dia tutup semua rumahnya, dijaga dengan pengawal, dia keluar agar istrinya aman.
Tiba-tiba datang seorang makhluk di tengah rumahnya. Bayangkan Pak, istrinya kaget, siapa Anda? Akhirnya dipanggil pengawal, datang Nabi Daud. Nabi Daud tanya, siapa Anda? Berani-beraninya masuk ke istana saya. Apa dibilang? Saya adalah makhluk utusan Allah yang semua manusia akan takut bila ketemu saya, termasuk raja. Nabi Daud tahu sinyalnya apa ini. Akhirnya dia katakan, selamat datang utusan Allah. Artinya dia sudah siap meninggal. Dalam riwayat Nabi Daud meninggal di tengah istananya. Bayangkan Pak, orang yang aman-aman saja meninggal. Apalagi orang-orang dalam kondisi yang terjepit. Kalau sudah takdir kematian, pasti datang. Siapa yang tidak mati Pak? Semua akan mati. Raja, presiden, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, lurah. Apalagi kita rakyat yang tidak ada apa-apanya, yang ditinggal di kota Manggala ini. Iya, kita semua akan mati Pak. Kapan matinya? Itu masalah. Kita tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan, la taqul mata tamut, walakin kaifa tamut. Jangan katakan kapan kamu mati, tapi pertanyakan bagaimana kematian kita nanti. Hadirin yang jamaah sholat Isya dan sholat Tarawih Masjid Ar-Raid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut singkat-singkat saja. Setelah kematian telah selesai, maka kita masuk fase yang berikutnya alam barzah atau kuburan, Pak. Namanya sebetulnya alam barzah, bukan kuburan. Kuburan itu karena sebut kuburan karena orang setiap meninggal jasadnya dikubur, itu maksudnya. Karena nggak semua orang meninggal dikubur, betul ya? Ada kan orang yang mati jasadnya tenggelam di laut, hilang, dimakan sama apa? Dagingnya sama apa? Ikan buas ya. Ada orang yang dagingnya hancur kena bom, ya. Banyak pasti hancur dong. Ada yang banyaklah. Mereka meninggal tapi tidak dikubur jasad, tapi dianggap kuburan karena jasadnya dikubur. Tapi sesungguhnya Bapak sekalian, ketika manusia masuk di alam barzah atau kuburan, walaupun jasadnya apakah dikubur atau tidak kubur, ketika dia berpisah dengan jasadnya, maka ruhnya berkumpul di alam barzah. Di alam barzah, Pak. Fir'aun laknatullah sekarang kan dibalsam, di mumi ya, di Mesir. Enggak dikubur, tapi dalam Al-Quran disebutkan ruhnya, nyawanya itu disiksa pagi dan petang oleh Allah. Digebukin istilahnya kepala sampai punggungnya. Bahkan kata Allah, setelah hari kiamat lagi, lebih dahsyat lagi siknyanya itu Fir'aun. Na'udzubillah. Maka Bapak sekalian, alam barzah itu tempat kuburan kecil, ukuran badan, panjang lebar badan. Allah bertanya, Ustadz, alam barzah adakah? Karena saya lihat ukurannya cuma ukuran kecil. Kita tidak bisa memikirkan hal seperti itu jemaah sekalian. Ini kekuasaan Allah. Alam barzah itu nanti alam tersendiri dia. Ada khusus memang Allah ciptakan alam barzah untuk seluruh jiwa nyawa yang lepas dari jasadnya. Dalam hadis sebutkan begini, contoh. Nanti di alam barzah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan orang di kuburan Pak ya, alam barzah. Mereka duduk Pak. Yang di belakangnya berdiri dan dia tarik itu bibirnya robek sampai lehernya. Sembuh lagi, tarik lagi, sembuh lagi, tarik lagi. Bayang robek lehernya. Nah, tarik sampai leher. Dia bertanya, apa itu ya? Maka dijawab, itulah orang yang di dunia suka berdusta secara universal. Ini yang suka buat status dusta ini tunggu mati di alam barzah. Belum dikubur ya, belum di akhirat, belum di neraka, belum di surga. Ini baru di dalam kubur ini. Ada lagi dalam riwayat disebutkan Rasulullah diberikan gambaran ada orang yang tertidur di alam barzah, lantas ada orang menimpa batu besar, hancur kepalanya. Gelinding batunya bulat lagi, diambil lagi, lempar lagi sampai datang hari kiamat. Ditanya siapa mereka? Maka dijawab, itulah orang yang ketika Al-Quran sudah ada di dunia, malamnya tidak pernah membaca dan paginya tidak pernah diamalkan. Hati-hati. Bahkan dalam hadis ada lagi nih. Di alam barzah lagi Pak. Ada orang yang tenggelam di air darah yang panas mendidih. Setiap dia ingin bangkit untuk keluar dari darah itu ditimpuk sama orang Pak. Ditimpuk dengan batu. Akhirnya tenggelam lagi takut karena pecah kepala kok kena batu. Bangun lagi ditimpuk lagi. Ditanya siapa mereka?
Mereka orang yang suka akali riba. Orang yang suka makan riba di dunia. Nauzubillah semua. Dari hadis ini jemaah sekalian berarti alam barzah itu ada. Ada. Walaupun kita kalau melihat kuburan itu hanya seukur panjang badan dan lebar lebar tubuh. Begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa bahwa semua manusia nyawanya itu akan masuk di alam barzah. Dalam akidah kita Bapak sekalian, tidak ada ruh melayang. Misalnya orang meninggal dalam keadaan hamil katanya bede, ruhnya melayang, tidak ada. Dalam akidah Islam tidak seperti itu, tidak ada ruh yang melayang. Kalau akidah lain saya tidak tahu, tapi Islam meyakini ketika orang meninggal apapun bentuknya tidak akan melayang ruhnya. Bahkan ada lagi mengatakan 40 hari, mohon maaf, setelah 100 hari anaknya menyiapkan kopi, gula, sama biskuit. Kenapa sediakan? Bapak waktu hidup suka begitu. Saya tahu nih bapak mau datang nanti nih. Biarkan dia nikmati. Ini akidah sesat. Tidak ada seperti itu Bapak sekalian. Ruh ketika sudah meninggal mereka tidak kemana kecuali di alam barzah. Hanya dia merasakan fitnah alam kubur. Fitnah. Dua kemungkinan fitnahnya. Pertama, dia akan didatangi oleh dua makhluk yang ngeri kata Nabi. Asyroko, hitam dan biru. Bayangkan Pak, hitam dan biru itu makhluk. Saking warnanya hitam dan biru, itu tidak, saking gugup dia Pak. Pertanyaannya ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Di dunia dia hafal. Kita sudah hafal semua Pak ya. Bahkan anak TK hafal. Bahkan orang ateis kalau ditanya, dia tahu itu. Siapa Tuhanmu? Pasti jawab Allah. Apa agamamu? Islam. Saya Nabi Muhammad. Dia tahu semua. Tapi ingat Bapak sekalian, ketika seseorang ditanya oleh dua malaikat makhluk yang mengerikan itu, yang bisa menjawab hanyalah keimanan seseorang. Bukan dari daya hafalan. Siapa namamu? Allah. Apa nabimu? Islam. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad SAW. Itulah orang-orang yang ketika punya keimanan di dunia. Tapi orang yang tidak punya keimanan, ketika ditanya oleh malaikat yang mengerikan, dia tidak bisa menjawab, hanya kalimat yang tidak bermakna. Sami'un wa yakulun katanya. Aku dengar, ya ikut-ikutan saja. Gitu. Mereka akan disiksa jemaah sekalian, dihancurkan tulang belulangnya, diutuhkan lagi, ditanya siapa Tuhanmu tidak tahu, hancur lagi, ditanya sampai datangnya hari kiamat. Pertanyaannya jemaah sekalian, berapa lama hidup di alam barzah? Di dunia kan tadi sudah jelas ya, 60 sampai 70 tahun standar. Tapi berapa lama di alam barzah? Wallahu alam. Kata ulama kita, boleh jadi manusia nanti di alam barzah lebih lama dalam kehidupan dunia. Lebih lama. Sebab orang-orang yang di dalam kubur jemaah sekalian nanti dibangkitkan setelah terjadi hari kiamat. Terakhir, pindah lagi bergeser setelah terjadi di alam kubur kita sudah lama mendapatkan fitnah kubur, ya selamat dari pertanyaan dan kubur menjadi kenikmatan, ya kenikmatan ditemani oleh amalnya yang gagah, harum, tampan sampai hari kiamat. Yang buruk amalnya ditemani oleh akhlak buruknya, mengerikan, seram, bau busuk sampai hari kiamat. Kuburan alam barzah membentang luas sampai hari kiamat. Setelah terjadi hari kiamat, ditiup trompet, khilaf ulama lagi. Ada mengatakan 2, 3, kita ambil 3. Trompet pertama hancur luluh lantah bumi ini. Kedua, trompet kedua mati semua manusia. Ketiga, manusia bangkit seperti toge. Bangkitnya bukan lagi di alam kubur di dunia, tapi di padang mahsyar. Ini mengerikan jemaah sekalian. Saya baca ini sampai tahan saya. Tidak tahan, saya boleh ngeri sekali. Di padang mahsyar jemaah sekalian, ketika dibangkitkan manusia dalam keadaan hina dina di hadapan Allah. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Aku bangkitkan mereka di padang mahsyar seperti bagaimana manusia dilahirkan waktu dalam keluar dari rahim ibunya. Bapak Ibu, bayi dilahirkan tidak berbusana, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Nanti di padang mahsyar, manusia setelah dibangkitkan oleh Allah seperti itu. Tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dan tidak berbusana. Fatimah radhiyallahu anha menangis. Tapi kata bapak, jangan menangis anakku. Karena saat itu mereka sudah nafsi-nafsi. Jangankan dirinya, dia tidak kenal lagi bapak. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih, dan seterusnya. Nafsi-nafsi.
mereka tidak akan memperhatikan dirinya dalam keadaan tidak berusaha. Untuk apa jemaah sekalian di padang mahsyar? Untuk apa berdiri kita? Menunggu saatnya Allah memutuskan peradilan kita. Inilah peradilan yang seadil-adilnya. Kalau ada yang mohon maaf yang ada di MK, yang ada di apa lagi, saya tidak terlalu percaya 100%. Karena keadilan yang ada di dunia bisa dirubah dengan fulus dan uang. Betul? Tapi keadilan di padang mahsyar nanti insya Allah keadilan yang mutlak, keadilan yang benar, keadilan yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan menentukan nasibnya dari apa yang dia lakukan di dunia. Kesimpulan jemaah sekalian, karena waktu membatasi kita, saya hanya stop sampai di padang mahsyar. Bagaimana fase-fase setelahnya di alam barzah kuburan, di padang mahsyar, kebangkitan, hari kiamat, menerima catatan kita apakah dari tangan kanan, dari tangan kiri. Setelah itu kita ditimbang timbangan bukunya apakah begini atau begini. Setelah kita itu lewat Shiratal Mustaqim, jawabannya di 60 dan 70 tahun ini. Singkat, padat, tapi akan menentukan bagaimana nasib dan eksistensi kita pada fase-fase setelah dunia. Semoga kita diberikan kekuatan jemaah sekalian. Inilah bulan Ramadan. Saya katakan, kalau bulan Ramadan saja sudah tidak bisa merubah keimanan kita. Kalau bulan Ramadan saja Allah pilihkan dari 12 bulan, 1 bulan Ramadan tidak bisa meningkatkan keimanan kita. Tidak bisa menyadarkan rasa takut kita kepada Allah. Bulan apa lagi jemaah sekalian yang akan bisa menyadarkan kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa agar kita istiqomah di bulan Ramadan yang mulia ini. Banyak waktu-waktu yang baik, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dan dibebaskan dari api neraka insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya mohon maaf agak lama ya. Semoga kita berjumpa pada episode yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.